Aila Badar. Masya Allah, sekarang kita berada di kota Badar, tempat bersejarah terjadinya peperangan Badar. Disebut Badar adalah satu nama sumur dahulu yang pernah ada di sini. 150-an kilometer dari kota Madinah, 320-an kilometer dari kota Makkah Al-Mukarramah. Mari kita telusuri kota Badar. Oke, saya pun berjalan di sini agak-agak khawatir juga nih. Ya, dengan 70 orang-orang kafir yang dikuburkan di sini, yang mereka semua tewas di saat peperangan Badar terjadi. Akan turun, yang diperkirakan sebagian ahli sejarah mengatakan di bawah sana itu kuburan daripada Abu Jahal, sang musuh abadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat suasananya di sini. Ini ada gambar-gambar aneh juga nih, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Semua saudaraku dimanapun berada, kami sapa dan kami doakan semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya masih berada di kota Badar. Seperti sebelumnya juga, kami selalu bersama. Di sini ada Ummi Gilbi. Gimana Teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para subscribernya Bung Hasibuan, salam kenal dari Ummi Gilbi. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sekarang kita ada di kota Badar ya, Bung, Iya, ya? betul. Dan kita akan sama-sama melihat bagaimana situasi kuburannya Abu Jahal dan situasi kuburannya para kaum kafir Quraisy yang tewas di peperangan Badar. Iya, insya Allah Iya. akan kita lihat. Kita akan sambil jalan melihat suasana Badar dan nanti menuju ke kuburan orang-orang musyrik yang tewas dalam perang Badar. Iya. Oke, ada juga di sini Kang Bani ya. Alhamdulillah, sabahul khair ya. Masih suasana pagi di sini. Dan ada juga AA Gilbi Bocil yang selalu menemani perjalanan dan menghibur perjalanan. Oke, kita lihat ya. Oke, saudaraku, sambil melihat suasana pagi hari ini di kota Badarnya seperti ini. Terlihat restoran-restorannya yang ada di sini, toko-tokonya dan perumahan-perumahan. Ada juga masjid di sini ya. Seperti inilah suasana kota Badar. Nah, kita akan tuju melihat supaya menjadi pelajaran bagi kita kuburan orang-orang kafir yang tewas di perang Badar. Termasuk juga ada yang selalu memusuhi Rasul SAW yang bernama Abu Jahal. Kenapa dia dikatakan Abu Jahal? Karena sebenarnya arti Abu Jahal itu bapaknya kebodohan. Termasuk dahulu kisahnya ternyata dia melakukan sifat ataupun hal kebodohan yang pernah dia lakukan, termasuk di saat dahulu dia menyiksa seorang wanita muslimah yang pertama syahidah dalam Islam yang bernama Sumayyah. Ketika itu Sumayyah sudah masuk Islam, maka Abu Jahal sangat marah sehingga dia menyiksa Sumayyah ini, seorang wanita yang tua juga, dan dengan sifat kebodohannya dia tombak kemaluannya Sumayyah sehingga akhirnya Sumayyah pun menjadi syahidah ataupun syahid dalam Islam. Karena itu Rasul menggelari dia dengan Abu Jahal, yaitu bapaknya kejahilan. Bapaknya kejahilan karena dia melakukan kebodohan seperti itu, menyiksa seorang wanita yang tentu yang lemah, yang sudah tua, tidak ada dayanya, tapi dia masih menyiksa seperti itu, berbuat hal kebodohan. Karena itu dia disebut dengan Abu Jahal, bapaknya kejahilan ketika itu. Kita ingat peperangan Badar, bagaimana tewasnya Abu Jahal ini sangat tragis dan juga menghinakan. Di saat perang Badar itu, maka dari pasukan kaum muslimin yang ikut berperang termasuk ada dua remaja yang bernama Mu'az dan Mu'awiz. Nah, ketika itu mereka di kelompok Abdurrahman bin Auf. Pada saat itu mereka bertanya kepada Abdurrahman, "Wahai paman Abdurrahman, apakah engkau mengenal siapa itu Abu Jahal?" Maka Abdurrahman menjawab, "Ya, tentu saya kenal. Kenapa dengan Abu Jahal?" Maka dijawab oleh
Mu'az dan Mu'awiz ini, kami mendengar bahwasanya Abu Jahal ini selalu menyakiti baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di perang Badar ini, kalau tidak Abu Jahal yang mati, kami akan mati. Kami harus bisa membunuh Abu Jahal. Ini yang disampaikan Mu'az dan Mu'awiz, yang ketika itu mereka pasukan yang masih berusia 15 atau 16 tahun ya. Tapi itulah target mereka di saat mereka selalu mendengar Abu Jahal ini yang menyiksa baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di perang Badar, akhirnya mereka pun mencari-cari di mana itu Abu Jahal. Di saat Abdurrahman bin Auf sudah melihat Abu Jahal, karena sudah ada terdengar suara dari kalangan orang-orang kafir ketika itu, di saat dahsyatnya peperangan Badar, ada suara mengatakan, lindungi Abu Jahal, lindungi Abu Jahal, seperti itu. Di saat itu Abdurrahman bin Auf melihat Abu Jahal, maka dia panggil itu Mu'az dan Mu'awiz, yang dua remaja tadi yang sangat berambisi untuk membunuh Abu Jahal. Dia panggil, di sini wahai Mu'az dan Mu'awiz, di sini dia Abu Jahal. Maka saat itu juga langsung tuh dua remaja ini berlari sangat kencang seperti anak panah, langsung menuju ke Abu Jahal. Dan saat itu juga mereka langsung menikam pahanya karena dia berada di atas kuda, dan Abu Jahal pun langsung jatuh ke bawah, terluka langsung. Di mana dahsyatnya peperangan ketika itu, maka seterusnya datang Abdullah bin Mas'ud juga yang akan memenggal lehernya Abu Jahal ketika itu. Nah, di saat akan dipenggal lehernya, maka Abu Jahal masih sempat berkata, wahai Abdullah, sebelum engkau bunuh aku, sampaikan ke Muhammad, saya adalah musuh abadinya. Padahal ketika itu pedang yang sangat tajam itu akan siap memutuskan lehernya. Tapi ketika itu dia masih sempat berucap, jika nanti jumpa Muhammad, sampaikan saya adalah musuh utamanya. Maka Abdullah bin Mas'ud pun langsung memenggal leher Abu Jahal ketika itu juga, dan dia pun terpotonglah leher dengan jasadnya ketika itu juga. Nah, ini saudaraku, diperkirakan kita akan turun. Yang diperkirakan, sebagian ahli sejarah mengatakan di bawah sana itu kuburan daripada Abu Jahal, sang musuh abadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga demikian dengan 70 pasukan orang-orang kafir yang tewas di perang Badar, atau kaum musyrik yang tewas di perang Badar, diperkirakan makamnya ada di bawah ini. Kita akan lihat. Ya, sekedar hanya sebagai pelajaran bagi kita, bukan berarti kita mau berziarah. Ya, berziarah seperti berziarah kepada kaum muslimin, ya, kepada sahabat yang syahid, tidak. Tapi kita sekedar tahu bagaimana tragisnya akhir kehidupan orang-orang yang selalu menyakiti Rasulullah, yang menentang dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Jahal diperkirakan dimakamkan di sini tuh. Ada cerita yang menarik juga sesudah kematian Abu Jahal, diriwayatkan dalam sejarah, termasuk dahulu Ibnu Umar pernah lewat di satu wilayah yang diperkirakan di situ makamnya Abu Jahal. Maka tiba-tiba dia melihat ada sosok yang disiksa ketika itu dan minta diberikan air minum. Maka dia panggil, wahai Abdullah, berikanlah aku air minum. Karena tadi Ibnu Umar tentu namanya Abdullah bin Umar, ya. Maka dijawab oleh yang menyiksa sosok itu yang berkulit hitam, dia menjawab, jangan berikan air minum, karena dia inilah yang mati dari kalangan musyrik di saat perang Badar. Akhirnya Ibnu Umar meninggalkan wilayah ini, dan dia kemudian seterusnya berjalan hingga berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sampaikanlah cerita itu, ya Rasul, tadi saya lewat di satu kawasan yang di sana ada sosok yang disiksa, kemudian dia meminta air minum. Namun di saat itu yang menyiksanya itu menghalangi saya untuk memberikan air minum. Siapakah itu ya Rasulullah? Maka Rasul pun menjawab, itulah dia Abu Jahal. Dan seperti itulah siksaan yang terus dia rasakan. Nah,
di balik itu juga termasuk ada cerita juga mengatakan di saat dahulu sosok itu disiksa di sini sampai ke bumi ya, sampai ke dasar bumi ini. Seperti itulah siksaan-siksaan yang dirasakan orang-orang yang menyakiti Rasulullah SAW, yang berupaya menentang dakwahnya Rasulullah SAW, yang berupaya menentang kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti ini saudaraku, saya pun di sini kalau melewati ini agak khawatir juga ini ya. Jadi diperkirakan makam Abu Jahal dan konco-konconya ketika itu kaum musyrik yang tewas di perang Badar. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ada bongkahan batu-batu seperti itu. Dan memang ini terlihat kosong nih di sini ya. Nah, itu dari sebagian sumber yang kita dapatkan posisi makam daripada Abu Jahal. Intinya dimanapun dia berada, yang jelas tentu contoh yang tidak baik ya, jangan kita contoh perilakunya yang selalu menentang dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga pohon-pohon kering seperti ini di sini saudaraku. Tuh. Itu semua ada pohon-pohonnya. Kita lihat, hanya tanah kosong seperti ini dengan ditumbuhi pohon-pohon berduri itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Gambaran ya siksaan bagi orang-orang yang menentang dakwahnya Rasulullah SAW. Ini pohon-pohon berdurinya itu juga sama, sampai ke sana semua ya. Itu cerita dari berbagai sumber yang kita dapatkan. Jika ada informasi-informasi lain mungkin yang saudara ketahui, bisa kita share bersama-sama ya. Oke saudaraku, sekian dulu video ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kita dan semoga bermanfaat bagi kita semua, insya Allah. Mohon maaf jika ada kesilapan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.